Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita jumpa kembali dengan Pendeta Ponco di dalam perenungan firman Tuhan di hari Senin. Kita berdoa sebelum kita membaca firman-Nya. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Kami ingin jalani hidup kami hari ini dengan tuntunan firman-Mu agar kami dapat memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Tawari 7 ayat 11 sampai 22. Saya akan membacakan hanya ayat 14 saja. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan-pilihan yang kita ambil dalam hidup kita selalu membawa konsekuensi. Misalnya, jika kita memilih makan dengan pola yang sehat, tubuh kita akan merasakan manfaatnya. Sebaliknya, jika kita memilih makan dengan sembrono, tubuh kita bisa menjadi rentan terhadap penyakit. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami konsekuensi dari pilihan terhadap makanan. Nah, hal yang sama berlaku untuk pilihan hidup kita di hadapan Tuhan. Dalam kisah di 2 Tawari 7 ayat 11 sampai 22, kita menemukan di sana Tuhan memberikan berkat-Nya kepada Salomo. Karena apa? Karena kesetiaannya. Tetapi juga Tuhan memberikan peringatan bahwa setiap pilihan hidup memiliki konsekuensi. Ada dua opsi yang diberikan Tuhan. Tetap taat kepadanya dengan janji berkat, atau berbalik dan meninggalkan Tuhan dengan konsekuensi hukuman. Ini juga berlaku bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam kisah ini, Tuhan memakai Daud sebagai contohnya, atau sebagai tolok ukur bagaimana Salomo harusnya menjalani kehidupannya dengan ketaatan. Nah, kenapa Daud? Bukankah Daud sebagai sosok yang tidak sempurna? Dia pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Yang menarik adalah karena Daud tidak pernah menduakan Tuhan. Dia memang tidak sempurna dan pernah jatuh di dalam dosa, tapi dia tidak menduakan Tuhan. Nah, saya kira ini adalah kunci penting buat kita. Ya. Kita semua pernah mengambil pilihan-pilihan yang salah. Ya, dengan konsekuensi yang kita rasakan dengan pilihan-pilihan itu. Tetapi yang terutama ketika kita harus memilih pilihan-pilihan hidup di hadapan Tuhan, jangan pernah menduakan Tuhan. Jadi karena itu hari ini pertimbangkanlah pilihan hidup kita di hadapan Tuhan. Ini bukan soal kita menyebut diri sebagai orang Kristen, tetapi apakah kita hidup setia atau sebaliknya kita melupakan Tuhan, menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu pikirkanlah apa yang sering mengambil tempat utama dalam hidup kita yang menggantikan Tuhan. Tuhan diduakan di dalam hati kita. Apakah itu harta, jabatan, atau kenyamanan, atau apapun yang Bapak Ibu Saudara selama ini sering kali disadari, sering merebut keutamaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita pilihlah kehidupan, pilihlah hal-hal dengan bijak, dengan arif, karena kita tahu ada konsekuensinya. Dan kita mohon kepada Tuhan supaya kita bisa dan mampu mengambil pilihan-pilihan yang tepat, sehingga kita mendapatkan konsekuensi yang baik dan benar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan kembali oleh firman-Mu tentang pilihan-pilihan hidup, agar kami tidak salah di dalam mengambil pilihan hidup, khususnya ketika kami menduakan hati Tuhan. Biarlah kami tidak pernah menduakan hati Tuhan. Pilihan kami adalah pilihan yang mengutamakan Tuhan, yang menempatkan Tuhan di atas segala-galanya di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami seringkali gagal di dalam kehidupan, di dalam perbuatan, di dalam perkataan, di dalam pemikiran, bahkan di dalam perasaan kami yang tidak selaras dengan hati Tuhan. Berkatilah umat-Mu hari ini dapat menjalani kehidupan dengan baik, dengan tuntunan firman Tuhan, mampu untuk memilih pilihan-pilihan hidup yang mempermuliakan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur padamu. Amin.